pop it like a starburst. Yeah. Now you like it gushy. Now I keep it juicy. What? Now I make it fruity. Pop, pop, pop it like a starburst. Yeah, you like it gushy. What? Yeah, I keep it juicy. Yeah, I make it fruity. Pop, pop, pop it like a starburst. Oke. Alien Child. Hello. Kalau dari Starburst itu saya jadi ingat merek permen ya. Iya betul. Permen betul. Iya, permen ya. Yang agak kayak ada sodanya yang bikin di lidah itu kayak gimana itu ya? Bukan, yang lebih mirip apa ya, permen karet yang bisa ditelan. Oh iya. Ya. Benar-benar kayak chewing gum gitu ya benar. Ya. Tapi kita tidak bicara soal permen ya. Kita bicara soal Alien ya? Child. Nah, kita teman-teman yang biasa nonton Oke Made, tamu kita kali ini istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Kedua orang ini unik. Uniknya adalah mungkin kalau selama ini beranggapan bahwa Oke Made itu hanya lagu Bali, jawabannya no. Kita berbicara tentang musik apapun. Nah, ini ada Alien Child, ada Ayah, ada Lala. Dulu saya sering kebingungan di mana Ayah, mana Lala. Akhirnya ketahuan sekarang. Nah, boleh diceritakan dikit karena masih ketika mendengar siapa bintang tamunya ya? Alien Child. Yang mana ya? Nah, mereka bukannya tidak tahu karya Alien Child, tapi seringkali tahu lagunya atau orangnya. Atau tahu orangnya ini dari mana ya? Nah, boleh diperkenalkan oleh Ayah atau Lala. Oke. Okay, so Ayah hi. Ya. Hi everyone, saya Ayah. Saya Lala dan We are kami Alien Child. Jadi, Dan Alien Child itu apa? we are sister duo dari Bali, asli Bali. Dan kami juga memproduksikan semua lagu-lagu kami. You might know Your Love, itu single pertama kami. Dan latest single dari kami adalah Starburst, which you can check out on YouTube. Yang baru dinyanyikan tadi gitu Ya, ya. benar. Nah, ini kalau dengar lagunya mungkin banyak orang yang nggak percaya juga dan ternyata asli Bali dari Nusa juga gitu ya. Yes. Apalagi karena kalau lihat Ayah bilang wah cocok nih lagu apa ya Ayah? Yang mana? Bule dari Nusa gitu. Oh iya. Just kidding. Boleh diceritakan nggak awal ini mungkin bisa awal terbentuknya Alien Child itu seperti apa gitu? Sebenarnya kami mulai belajar musik dari waktu tinggal di Kanada. Yeah. Jadi kami tinggal di Kanada 11 tahun. Dan selama itu Kak Ayah belajar main biola dan saya pun belajar nyanyi dengan ibu sendiri, Heni Janawati, a famous opera singer from Bali. Dan bisa diperkenalkan Ibu Heni Janawati itu adalah putri dari Gus Ngurah Arjana, salah satu tokoh musik terkenal di Bali. Kakek almarhum. Kakeknya dari Alien Yes. Lalu 2013 ya. 2013 kami pindah lagi ke Indonesia, khususnya ke Bali, dan mengalami culture shock. Ya, perbedaan budaya biasa lah ya Om. Dan dari kecil soalnya ya di Kanada tiba-tiba ke Bali. Bisa diceritakan bentuk culture shock yang pernah kalian alami itu kayak apa aja gitu awalnya? Mungkin karena masih anak-anak ya, lebih ke culture, perbedaan sekolah, sistem sekolah, ini pun apa ya? Like pola pikiran juga. Ya, atau mungkin karena waktu kecil, jadi kita lebih sensitif lah waktu itu. Jadi apa-apa itu ini beda banget, ini beda banget. Ngadu sama bapak dan ibu gitu ya. Iya, cerewet lah. Untuk Jadi adaptasi ke budaya yang baru sekali, itu agak sulit bagi kami waktu itu. Jadi we took our feelings dan we put them into music. Itu cara kami untuk kayak curhat lah. Daripada berpikir soal culture shock, lebih baik berkarya itu Iya. jadinya. Dan salah satu orang yang kenal dengan our first band name yaitu BTMDG adalah Om sendiri ya. Dulu namanya BTMDG. Betul. Singkatan dari Batu Madeg, nama asli mereka gitu. Itu yang dulu kasih nama BTMDG itu siapa? Kenapa kepikiran pakai BTMDG aja? Gimana ya? Kayaknya karena waktu itu kami mau buat sesuatu yang dekat dengan hati, walaupun 11 tahun tinggal di Kanada, dan waktu itu berapa umurnya? 12-13 ya? Iya. 12-13 kami masih punya rasa ingin apa ya? Membawa nama kampung halaman ya. Jadi kami memutuskan untuk memakai Batu Madeg, tapi untuk bikin lebih gaul waktu itu kita BTMDG. Ya, BTMDG Welcome gitu. to Bali. Welcome No to Bali. Bali. Okay. Jadi waktu itu yang artinya memang
atas keinginan kalian lalu minta kepada bapak dan ibu untuk diarahkan ke musik gitu, dibuatkan rekaman gitu ya, atau gimana? Gimana ya? Emang dari waktu di Kanada kami benar-benar disupport apapun keputusan kami. Tidak di musik pun kami disupport banget. Dan waktu kami memutuskan untuk bikin lagu dan memulai songwriting di 2013, orang tua pun support banget. Ya akhirnya dibawa buat itu rekaman. Itu artinya umur 12 tahun kalian sudah bisa bikin lagu sendiri waktu itu gitu ya? Ya, even kayaknya kita udah bikin theme song untuk Klungkung ya waktu itu. Gemas Santi. Waktu ya ini Pak Bupati Klungkung, Pak Nyoman Suwirta, mungkin ini salah satu putri kebanggaan dari Klungkung gitu ya. Oke. Jadi tapi kemudian prosesnya kenapa BTMDG harus dilebur jadi Alien Child? Nah, gimana? Nah, jadi di 2017 tahun ya? 2017 berarti BTMDG hanya 4 tahun ya? Habis itu ya. Matematika. Ya gimana Kak? Jadi 2017 itu kami beli laptop dari teman, mungkin bisa disebutkan di sini Om Sila. Yeah. Om Sila. One of our gurus dari ini. So di laptop itu ada Logic Pro, dan dari sana saya kayak curious, what should I do with this? How do I make music? How do I arrange music gitu. Jadi dari YouTube saya mulai belajar untuk... Jangan-jangan itu memang sengaja ditinggalkan, ini tantangan untuk kamu. Kamu pelajari. Mungkin ya, mungkin. Tapi ya sejak laptop itu kami mulai aransemen dan produksi semua aspek musik kami sendiri, dari lirik, aransemen, mixing, mastering, sampai ke music video pun dan kami mulai. Genrenya agak bergeser juga ya, jadi agak berubah warna musiknya. Iya, benar banget. Jadi semuanya berubah sehingga kami memutuskan kayaknya kita harus rebranding, sekalian ubah nama, itu Alien Child. Why Alien Child? Gimana ya? Kenapa ya? Karena artinya apa? Apakah kalian dua alien yang diutus dari planet antah berantah yang datang ke Indonesia? I think itu memulai dari dua anak Asia di Kanada yang merasa berbeda, lalu pindah lagi ke Bali dengan pola pikiran Kanada ke Bali, ya lagi merasa seperti alien. Jadi di Kanada merasa seperti alien, ke Bali pun merasa seperti alien. Jadi dari pengalaman itu kami ingin membuat sebuah rumah teduh atau safe place untuk pendengar-pendengar kami alias aliens, untuk berani dan nyaman menjadi diri sendiri dan mengekspresikan diri tanpa merasa di alienate. Dan tapi ketika pindah ke Bali itu kalian sendiri merasa nggak artinya dalam tanda kutip jadi alien itu tadi, atau misalnya ini kayak wah ini beda nih dengan kita, kayak dijauhkan atau gimana dari teman-teman? Sempat merasa? Kalau waktu pindah ke sini, I don't think we felt kayak dijauhin, cuman because there was like some sort of barrier antara kayak the way we thought. Kadang-kadang itu nggak nyambung gitu ya? Gitu, lebih ke gitu. Jadi bukan orang-orang di sekitar yang menjauhkan kami, tapi kami juga upbringing atau childhood kami, bagaimana kita dibesarkan. Bener nggak ya, kayak melangkah jadi agak ragu-ragu juga gitu. Jadi ada border itu. Dan lewat musik kalian mencoba mengatasi permasalahan itu gitu, berkarya itu ya. And also an interesting point that Lala brought up earlier itu apa namanya? 2 Asian kids moving to a different country, yaitu Canada. A lot of people think kalau pindah ke luar negeri itu kayak everything will be fine. Tapi lebih keren, lebih bagus, lebih wow. Padahal there are a lot of little things that immigrants have to go through when they're in another country. Dan itu sesuatu yang mungkin me and Lala didn't really experience it, tapi mungkin orang tua kami as immigrants sometimes you get treated differently. Dan itu sesuatu yang kami sadarkan baru sekarang. Jadi emang benar-benar dari kami belum lahir pun perjuangan orang tua untuk kami dan supportnya luar biasa banget. Jadi image orang bahwa luar negeri asik keren tuh nggak selalu begitu, butuh perjuangan juga gitu, bahkan lebih berat malah jangan-jangan ya. I mean ibu kami kuliah, harus handle 2 anak sambil bekerja plus kuliah plus harus performance opera juga. Bapak pun harus kerja sambil
take care of 2 anak, mereka couple yang muda waktu itu. Dan ya kami bersyukur banget dapat education di luar negeri, and it was actually a great experience. Kadang-kadang rindu juga sama Kanada, tapi ya semua aspek dan hal di kehidupan ini pasti ada perjuangannya sendiri gitu. Dan setelah ke Bali pun kalian harus membiasakan diri lagi untuk membumi lagi gitu. Tapi kalau sekarang masih seberapa jauh kalian sudah merasa lebih comfort gitu dengan kondisi ini? Kalau saya sendiri udah comfortable sekali sama Bali because I have family, juga budayanya saya udah ngerti, like mungkin kayak misalnya ya kayak canang, why do we put canang? Udah bisa bikin canang juga ya? Kalau saya belum, tapi Lala bisa. Iya, bersyukur juga sempat pindah lagi ke Bali karena akhirnya kenal sama Ruth sendiri. Kami kembali ke tanah leluhur. Iya, gitu ya. karena saat pindah ke Bali ternyata, wow, saya nggak tahu apa-apa tentang Bali ini. Padahal saya orang Bali. Jadi ya rasa malu, rasa sedih, rasa apakah saya orang Bali gitu. Sempat ada pertanyaan gitu yang ngerasa, anak mana? Oh, anaknya Pak Ketut Suharma, Bu Eni Janado. Oh, enggak, Bali. Emang Bali ini sempat gitu ya berarti? Iya, jadi experience itu benar-benar mempengaruhi kehidupan saya sampai sekarang, and sekarang bersyukur sih sempat pindah ke sini. Nah, itu tentang awalnya Ellen Child dan bagaimana suka duka kalian melewati masa itu. Sekarang ke musik. Nah, ini apa memang artinya bahwa kalian ngerasa ini kalau selalu ngomong Ellen Child, obrolannya nggak boleh jauh-jauh dari soal musik karena pasti itu dunia kalian. Apa memang musik itu adalah dunianya Ellen Child, satu-satunya dunia Ellen Child? Personally, dari Lala lebih khususnya ke seni. Jadi emang dari waktu kecil, kalaupun tidak musik, saya harus emang ada di bidang seni. Jadi selain seni, musik bisa apa lagi? Bisa sih enggak, nari dikit. Tertarik gitu. Jadi dari waktu kecil coba ini tuh waktu di Kanada coba fashion design. Saya bilang ke orang tua saya mau jadi fashion designer. Langsung dibeliin manekin yang besar, langsung dicariin kain. Udah terserah kamu apain gitu. Saya bilang mau jadi dancer. Ya udah manekinnya kita taruh di garage. Jadi dancer dibeliin cermin besar, gerak-gerak di depan cermin gitu. Iya, sewa studio, terus latihan sama guru, and then emang benar-benar disupport dari waktu kecil. But all I knew semua di jalur seni. Tapi walaupun kakak beradik sama-sama seni, tapi bidangnya ketertarikannya kayak agak berbeda ya. Kalau ayah lebih ke instrumen, karena lebih ke vokal itu malah jadinya. Iya, tapi mungkin kalau lebih mendalami ke songwriting ya, bisa dibilang Kak Ayah adalah otaknya, saya adalah hatinya. Alias saya lebih perasaan orangnya, jadi lebih suka bikin lirik sama melodi. Diserahkan musik. Kalau Kak Ayah lebih ke aransemen dan juga melodi. Teknisnya. Ini kerja sama yang baik ya, kakak beradik ya? Iya, jadi saling melengkapi gitu. Tapi kalian pernah bertengkar nggak soal musik tuh? Ini nggak cocok nih, maunya begini begitu. Bertengkar nggak? Beda opini ya. Ya itu lebih ke menghadapinya ini pelajaran bahasa, jadi diperhalus. Beda opini, tapi ujungnya sama aja, tetap enggak begini kan begitu. Enggak, lebih ke kayak ya maksud kamu apa? Ya, berdebat. Ini akan ini untungnya di mana gitu. Kalau untungnya lebih ke ini bla bla bla. Enggak kayak enggak. Tapi itu mengasihkan ya, menurut kalian mengasihkan nggak kerja sama kakak beradik? Enak nggak enaknya di mana? Enaknya kita mengerti satu sama lain in a way that kayak saya tahu cara bekerjanya Dek Lala kayak gini. Jadi kalau misalnya gimana ya? I think we just understand each other dan itu sesuatu yang special buat kami karena as sisters it's easier in a way. Dan itu bisa mempermudah pekerjaan juga jadinya kan itu ya. Saya rasa kalau dua saudara kalau tidak dekat seperti kami akan berbeda kasusnya. Benar juga. Oke, ya akan sulit jadi kerjasama yang jalurnya bisa beda. Nah, ketika balik ke Alien Child tadi, kalian mulai berkarya, memperkenalkan musik, itu ada nggak orang selalu bertanya, ini sebenarnya kalau menurut definisi kalian sendiri, genrenya Alien Child itu apa sih? Mungkin ada yang mengatakan, ini kok kalau didengar sepintas ada pengaruh hip hop, lagi ada pengaruh Britpop, ada pengaruh ini pengaruh itu. Kalau bisa didefinisikan apa sebetulnya aliran Alien Child?
pop? Ya, kalau di generalize ya benar-benar harus dikasih label ya pop. Tapi perjalanan genre kami itu panjang ya. Karena kayak dasarnya untuk main biola di klasik. Betul. Saya belajar nyanyi dari penyanyi opera, tapi saya dibebasin mau belajar Broadway musical atau pop, terserah. Dan dari waktu 2013 saat mulai songwriting ya kami eksperimen dengan banyak hal, seperti kalau kita mau bikin yang lebih ke slow atau fast atau country atau rock atau apapun itu, kita banyak eksperimen karena emang ini adalah hal yang kita lakukan dari waktu kecil. Ketika kalian berkarya itu kan yang memang kan batu loncatannya kan Your Love itu kan, itu single pertama kalian dan sambutannya lumayan. Tapi pada waktu itu kalian merasa, artinya ketika mau keluarkan Your Love itu, yakin nggak kalian, atau kalian masih bertanya-tanya nggak, ini orang akan terima nggak ya dengan lagu kita atau apa? Ada pikiran semacam itu nggak? Atau nothing tulus aja, udah bikin aja? Mungkin di era sekarang, bukan era sekarang ya, lebih di umur kami yang sekarang, kami karena ini udah jadi pekerjaan musik, kami lebih mikir orang akan terima nggak, orang akan senang, apalagi pendengar kami akan suka nggak gitu. Tapi dari waktu kecil orang tua selalu mengajarkan apapun, tidak hanya di musik, tapi apapun yang kamu lakuin, kamu harus happy. Jadi intinya itu ya, harus happy melakukannya. Kalau kamu happy, terserah kamu keluarin atau enggak. Kayak kalau misalnya saya sama Lala ada deadline, ibu kami pasti kayak, are you girls okay? Are you happy? Gitu. Beliau selalu nanya kalau kita happy. Dan itu suatu privilege menurut saya untuk orang tua bisa kayak gitu. Iya, biar nggak terlalu terbebani malah anak-anaknya kan gitu kan. Itu kalau dari Your Love, saya lupa karena lumayan banyak soalnya lagunya Alien Chat. Setelah Your Love, lagu Alien Chat yang mana menurut kalian paling berkesan? Selain Stars But yang terbaru. Imajinasi Senja. Imajinasi Senja kayaknya. Digubah dari puisinya Putu Fajar Arcana ya. Betul. Boleh dinyanyikan sedikit intronya? Oh ya. What's the key again? Yeah, 3, 4. Cinta sejati tak pupus oleh waktu. Cinta sejati tak pupus oleh waktu. Ya, itu mereka nyanyi segitu aja kedengarannya asik ya. Perpaduannya pas gitu. Itu kan mungkin karena basic latihan vokal yang sebelumnya klasik dan segala macam itu gitu. Berarti itu membuktikan kalian tidak hanya menciptakan lagu berbahasa Inggris, tidak hanya menyanyikan lagu berbahasa Inggris kan itu jadi kan. Betul. Tapi kalau bukan disuruh memilih, kalau ditanya, kalian lebih nyaman menggarap lagu berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Jujur aja, bukan berarti kalian tidak nasionalis. Okay. Kami pernah saling bicarain ini sama berduaan, dan emang kami bangga jadi orang Indonesia, dan bahkan kami pernah bikin beberapa single bahasa Indonesia, dan kemanapun, waktu ini aja kami ke Thailand untuk represent Indonesia. Cuman kalau soal lirik, ya emang itu bahasa pertama kami, bahasa Inggris. Dan untuk lagu, kami selalu ingin menyampaikan sesuatu. Kalau kita pakai bahasa yang kami kurang paham dan kurang nyaman, kita nggak nyambung, nggak kena, nggak tersampaikan. Tidak tersampaikan. Karena sometimes kan ada istilah-istilah tertentu yang kayaknya memang lebih pas dalam bahasa Inggris gitu mungkin ya. Oke. Jadi kemarin Alien Child ada selain Imajinasi Senja, juga ada Jangan Salah sama Indah di Mataku. Nah itu kayak bereksperimen dikit dengan bahasa Indonesia. Setelah bikin 2 lagu itu dan kerilis, kita kayak kurang nyaman ya, karena lagunya sih bagus tapi feelingnya beda ya. Benar, so lidah kami juga kayak I don't feel comfortable singing this kind of. Tapi ada cerita lucu ya, waktu Imajinasi Senja, kami baru ada draft pertama, belum rekaman yang resmi. Kami nunjukin ke Ninik, ke nenek kami. Ninik kirain ini bahasa Inggris. Ini bahasa apa? Bahasa Indonesia, Ninik. Ini nggak kayak bahasa Indonesia. Logatnya mungkin ya kali. Jadi emang secara pronounce-nya dan juga nyamannya ya bahasa Inggris yang kami. Daripada dipaksakan nyanyi lagu bahasa Indonesia dengan pronunciation bahasa Inggris,
mungkin malah dianggap aneh gitu ya, jadi lebih tepat gitu ya. Yeah. Kalau bahasa Bali gimana? Pernah coba bawakan? Actually ada salah satu Dari kakek kami. apa sih? Iya, Sekar Sanda. Sekar Sandar. Iya Yang betul. Tapi kami pernah ada. bikin. Kami pernah bikin. Itu Kami- kalau nggak salah pernah dibawakan live ya Sekar Sandar di Bentara Budaya dulu ya. Benar. Benar. Tapi juga ada salah satu lagu dalam campur bahasa Inggris sama bahasa Bali namanya Nguberin Impian. Udah. Ya. Tapi kita lupa. Iya. Lupa nih. Itu Kalau sekali Sekar aja. Sandar masih ingat? Masih. Iya. Do you wanna try? Yang bagaimana? You wanna try? Nada. Wenten sekar warnanipun gadang di wayah memang sawang gading rupanya nintan bacek sake wanten mikne mengalop ya diastun ipun sampun layu puni kesekar Sandar wastane jati Coba kalau almarhum Pak Usting Rajane dengar ini mungkin mereka wow. Keren juga gitu. Belum keren kakek. Tadi kalian menciptakan lagu sudah, menyanyikan lagu dengan beragam bahasa juga sudah. Dan satu poin plus kalian juga, belakangan kalian bertindak selaku produser juga. Nah, gimana bisa tertarik memproduseri khususnya penyanyi remaja ya, ABG yang baru belajar menyanyi? Motivasinya apa? Gimana ya? Pertama perjalanan membuat lagu untuk tidak diri sendiri dari itu ya, dari anthem Klungkung ya, Ya, anthem ke Mas Klungkung. Santi, dan juga ada lagi satu hal kayaknya. I forgot. The first artist yang kami memproduseri itu Zara Apsara. Yang pertama. Kan? Ya, itu yang pertama. Dan kayaknya motivasinya dari ketika kami dengerin murid-muridnya ibu sendiri. Latihan. Kita kayak, orang ini suaranya bagus banget. Kami kepikiran ya. itu ya, anak-anak Bali yang bertalenta emang harus diangkat. Karena gimana kalau kami dengan skill yang kami sudah punya, gimana caranya kami bisa bantu mereka, yaitu memproduseri lagu dan membuatkan musiknya, musik, videonya juga mengarahkan ya. Jadi kita bikin paket dengan kami menciptakan lagu untuk mereka, rekamin, mixing, mastering sampai ke music video kami menyutradarai. Ya dengan skill itu cara kami untuk mengangkat anak Bali gitu. Ada kalian ingin berbuat sesuatu untuk tanah kelahiran juga kan itu. Betul. Jadi. Tapi lebih nyaman mana kalian? Membuat musik untuk diri atau lebih sulitnya membuat musik untuk diri atau jual ke orang lain kayak itu? Karena kan selain Sarah ada Diki, ada banyak yang kemarin ada Revia Laksita, Wimas ada Laksmi juga. Intan Laksmi juga ada. Betul. Gimana ya? Ya pastinya lebih nyaman untuk buat lagu untuk diri sendiri, tapi itu seperti apa ya, liburan kali ya, seperti liburan saat kami membuat sesuatu untuk klien, kami dapat break dari apa ya, stres dari bikin produksi sendiri, dan kami bisa istirahat sejenak sambil tetap bermusik. Istirahat sambil bermusik dan tetap dapat cuan gitu ya. Ayo. But namanya itu sesuatu menurut saya it's really fun to produce for other people karena selain buat musiknya kami juga dapat interaksi sama berbagai macam orang dan belajar. Itu ada impactnya untuk kalian juga ya berarti perkembangan saya. Jadi gimana ya? Banyak cerita yang kami dapat dengar dari berbagai macam orang kayak Intan Laksmi kemarin kan itu tentang insecurities. Kayak kita bisa kayak sharing tentang gimana Intan jadinya insecure, what was the problem waktu itu. Basically kami dapat mempelajari keluhan anak muda zaman sekarang di Bali itu seperti apa gitu. Dan ternyata kalau dipikir-pikir problem anak-anak di mana-mana sebenarnya hampir sama ya. Iya. Nggak di Bali, nggak di Indonesia, nggak di luar negeri juga. Problemnya bersama kan gitu. Betul, karena it doesn't matter what skin color you are, kita semua punya hati. Betul. Jadi kita semua mengalami hal yang sama. Oke. Nah dari semua karya yang pernah kalian ciptakan itu,
yang arti benar-benar menjadi sangat berkesan dan di luar dugaan kalian. Ini spesial banget. Itu karya yang mana? Untuk orang lain apa diri sendiri? Sendiri. Ada single yang kami akan rilis bulan Mei, right? Mei, sekalian dengan album. Yang terhormat Bapak Produser Ketut Suarma diminta bulan Mei rilis Pak ya, siap ya. Dan intinya itu adalah salah satu lagu yang connect banget sama saya. Dan waktu bikin liriknya ya flow aja karena dari hati banget. Itu salah satu lagu yang benar-benar kayak like as it flowed as we were creating the song. Dan gitu. itu actually kami kolaborasi sama seseorang yang kami belum boleh spill. Oke. Oh my God. Jadi disimpan dulu rahasianya. tapi kita baru pertama kali bicarain ini di sini ya. Jadi hanya di Oke Made. Tapi kalau kalian ketika berkarya itu, bikin lagu untuk sendiri itu, rata-rata itu memang curhatan kalian, atau itu kebetulan ide yang lewat begitu aja? Atau diam-diam kalian, ya orang bilang curhat colongan lah, diam-diam nyanyi, padahal itu sebetulnya kata hati kalian. Gitu. I think, gimana ya Kak? Kayaknya yang Kakak gimana? kalau saya sendiri, karena saya you're the lyricist, bro. You make the lyrics, bro. Ya gimana ya, mostly dari pengalaman ya. Mungkin karena emang sejarah Alien Child itu kami mulai membuat lagu sebagai curahan hati. Jadi emang sampai sekarang kami bikin lagu yang mungkin kita relate atau teman-teman di sekitar relate atau cerita yang apa ya? Tapi dari beberapa lagu kalian cenderung agak bernuansa dark. Itu kenapa? Mungkin She kita just has sebutnya dark sisi humor. gelap. Iya kan? Ada kan sisi gelap kalian. Saya lupa itu judul lagu apa tuh yang ada syuting di lift dan segala No macam Trust tuh. No Pain. Ya, No Trust No Pain. Ya, betul. Tapi kalau humornya Lala emang dark om. Mungkin karena emang personality saya untuk humor saya suka dark jokes. Kalau dari kecil saya agak emo gitu. Jadi suka ada fotonya. suka mencuri eyeliner ibu, terus gelapin mata, terus ke sekolah seperti itu. Pakai kostum di seperti sekolah. itu. Iya. Tapi di sana boleh ya pakai kostum? Kalau di Kanada bebas. Saya pernah. Kalau di sini udah di start grup WP. Iya. Oh my god. And ibu saya kasih saya ke sekolah seperti itu. Saya pernah lomba nyanyi, jadi karakter Alice dari Alice in Wonderland. Iya. Saya simpen kostumnya. Terus suatu Dan hari kan Alice itu kan agak aneh kan, Iya. orang yang paham ya. agak ya biru terus Betul, fluffy gitu kan. betul. Ya suatu hari saya bangun tidur, kepengen pakai kostum Alice. Saya dandan. Ibu saya lihat saya waktu sarapan, saya dikasih keluar. Ya saya ke sekolah seperti itu, ditanya sama teman-teman, kamu tahu kan ini bukan Halloween? Ya tahu, bebas dong gitu. Ya gitu emang dari kecil ya. Menyuarakan kata hati apa ada, dan itu artinya kalian tidak mau berpura-pura ya dalam karya itu bahwa everything is okay, nggak selalu begitu kan? Artinya kata hati kalian itu yang dikeluarkan gitu jadinya. Nah, ada target nggak sebenarnya bahwa nyambung yang tadi ketika membuat lagu itu? Saya lupa pernah dalam satu kesempatan wawancara kalian bilang apa Ayah apa Lala pernah bilang bahwa kalian cenderung dalam tanda kutip nggak peduli orang mau suka atau tidak. Yang penting kalian berkarya. Kalau orang suka silakan, kalau nggak no problem. I think over time itu kayak kalau berkarya kita masih kayak if we like it that's what's most important. Tapi karena we are trying to go to a more commercial side of things, kita emang harus mungkin kayak dengerin what's it called, constructive criticism dari orang lain and look at what the market is like. Jadi, do you think you could branch off of this? Gimana ya? Ada pertimbangan, kalian juga harus belajar berkompromi jadinya ya. Kompromi. Jadi biar ini sesuai dengan market dan tanpa berarti membuat kalian merasa ini bukan gue loh, bukan begitu juga kan sebenarnya kan. Jadi seiring dengan karir kami di musik, kami harus belajar untuk menerima constructive criticism dan tidak boleh punya attitude ya nggak peduli ya. Harus peduli supaya kita keluarkan karya yang biar orang juga happy gitu. Iya. Karena
Alien Child ini kami ingin membuat sebuah rumah teduh yang nyaman. Ya, pastinya kita harus membuat orang Bukan nyaman. Bukan hanya nyaman untuk Alien Child, tapi juga untuk para aliens, ya. gitu, untuk penggemarnya kan. Benar. Nah, kalau ditanya, tidak harus idola, tapi artinya preference musik kalian siapa sebenarnya? Reference musik kalian? Banyak sekali. Tapi sebenarnya kemarin sempat what do you call it? Hiatus. Ya, hiatus. 2 tahun tanpa mengeluarkan. Iya, karena sibuk bikin karya untuk orang lain, nggak Betul. bikin karya, baru muncul Stardust lagi. Tapi selama 2 tahun itu sebenarnya kami tetap berkarya untuk Alien Child, tapi disimpan dan seperti menguliahkan diriku ya gitu. Jadi kami mikir kalau seorang scientist pastinya harus tahu tentang historinya science. Kalau seorang musisi seperti kami pastinya harus tahu history tentang musik. Kalian nggak harus mengejar target waktu itu. Oh, kalau orang lain tiap tahun ngerilis sekian lagu, kalian nggak seperti itu ya. Kalau memang belum siap, nggak rilis dulu gitu jadi. Karena kami waktu itu capek banget ya, gimana ya, mengeluarkan karya yang sejujurnya setengah-setengah. Kami ingin mengeluarkan karya yang sepenuh hati, yang benar-benar matang. Jadi 2 tahun dan kami. itulah Alien Child kan gitu jadinya. Iya. Jadi kami pelajari musik-musik dari zaman dulu yang oldie sampai ke yang baru. Ya, sampai yang baru, dan akhirnya yang kami sering mendengarkan waktu itu ya ABBA, Rosalia. Penggemar ABBA juga. Dari kecil. Oh, Dancing Queen, Fernando, Chiquitita. Can you hear the drums, Fernando? Ya. Jadi kepingin nyanyi kalau gitu. ABB. Dan kalau yang era sekarang, ini soalnya unik. Banyak anak generasi sekarang mereka tahu lagunya, tapi mereka nggak tahu ABBA. Mereka suka lagunya, tapi kalau kamu tahu ABBA, yang mana? Tapi lagu gini, yang itu. Banyak yang begitu kan sekarang. Tapi kan tahu. Dan kalau untuk yang generasi sekarang siapa yang kalian Rosalia kami banyak dengarnya. BB, a lot of people. Oh ya, BB juga dari Korea. Jadi sound itu mungkin adalah yang mempengaruhi sound kami yang sekarang kali. Artinya apa yang dibuat oleh Ayah itu bentukan dari bermacam-macam karakter musik dari berbagai negara gitu ya? Iya. Dan berbagai negara dan berbagai zaman gitu. Ya. Tapi seorang artis yang adik suka sekarang kayaknya Dolly Parton ya. Oh, Dolly Parton. I really love Dolly Parton. Itu lama banget. Tapi Dolly Parton kan lagu You Are salah satu. You are my inspiration. Oh iya. Gitu. Yang ada puisi di tengahnya. Iya, benar ada. Itu yang ngasih tahu kalian referensi itu karena disodori oleh bapak dan ibu atau karena kalian cari sendiri? Saya curiga soalnya ini referensinya oldies juga. Kalau Dolly Parton, saya emang nemu sendiri. Emang taste saya di sana. Kak Aya juga suka oldies. Tapi beda taste kami kalau yang masing-masing. Tapi kalau untuk ABBA, itu emang salah satu band dari waktu kecil yang kami suka dengerin. Ada karena CD-nya. Waktu kecil di Kanada, kalau udah jam tidur siang, pasti kami dimainin lagu-lagu ABBA, ABBA, Kenny G. Oh my god. Kenny G, The Joy of Life, enak banget itu ya. Dan gak pernah dipaksain untuk suka. Tapi emang kebawa dari otomatis sampai gitu ya. sekarang. Dan berbagai pengalaman itulah yang kemudian kalian tuangkan di Stardust itu tadi gitu sebagai karya terbaru kalian. Berarti bahwa apakah bisa dikatakan lagu terbaru kalian Stardust itu adalah inilah Alien Child yang sesungguhnya sekarang? Yang sebelumnya mungkin masih mencari jati diri, meraba-raba mungkin, dan mulai ketemunya sekarang ini. I think so. I think ini kami mau menunjukkan hai kami kembali. Dengan lagu Starburst ini, dengan opening untuk album bulan Mei. Tapi ada beberapa lagu rencananya album. Yes, berapa album? Lagu? 8. Full bahasa Inggris? Full bahasa Inggris. Tapi ada beberapa lagu di album itu yang saya berharap banget aliens bisa dengerin, karena menurut saya ada beberapa yang benar-benar menunjukkan Alien Child dan Ayah Lala itu siapa. Yang benar-benar membuat berbeda dengan musik yang lain gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal karya juga, kadang kemarin sempat selain ke Thailand, kadang sempat ikuti conference walaupun secara virtual kan untuk acara internasional. Nah, sejauh mana Alien Child saat ini sudah mampu menjangkau boleh dibilang dunia internasional?
Jadi waktu pandemik baru mulai ya? Ya. Silahkan cerita. Saya? Oke. 2021 kalau nggak salah, tahun 2020 awal pandemi. Yeah. Pandemik, yes. Kami Lagi tour di Jakarta ya? Ya, di Jakarta tour dan setengahnya harus di cancel. Ya, di cancel karena ada pandeminya. Dan setelah tour Jakarta itu sebenarnya we were supposed to go to New York. Yeah. Karena ada UN 75 Youth Plenary. Tapi karena ada pandeminya harus ditunda. Tapi kami diberi kesempatan untuk perform secara online dan juga memproduksi sebuah lagu yang berjudul Imagine. Dan itu sebuah kolaborasi. Kalau saya sama Lala itu arrangement sama bikin liriknya, melodinya, dan juga ada beberapa penyanyi musisi negara lain. Bukan. Yes, Ada puisi. Pembuat puisi dari New York, ada yang dari Afrika, ada beberapa negara ya. I forgot all of the countries, but it was a really fun experience. Dan setelah itu kami ada beberapa kali lagi bikin project atau kolaborasi dengan UN, dan itu pastinya di sharing dengan berbagai negara. Secara tidak langsung itu artinya sudah membawa nama Alien Child ke dunia internasional gitu. Dan semoga membawa nama Indonesia. Mudah-mudahan. Dan yang pasti juga Indonesia mana? Oh, dari Kelungkung mana? Batu Madang kan itu lagi kan. Bangga lah gitu. Nah, ke depan apa lagi yang ingin kalian lakukan? Project apa lagi impian kalian selain album ini? Ada kayak mimpi kalian apa sebetulnya? Should I tell? Actually, kami ada rencana untuk kuliah. Wow. Musik atau di luar musik kuliah? Tebak kami mau ambil apa? Masing-masing. Kayaknya beda. Iya, betul. Apa ya, Om? Apa ya, Om? Jangan-jangan bisnis? Enggak. Jadi tadinya mau ambil bisnis, tapi setelah pikir-pikir Lala mau ambil perfilman. Oh, cocok kan, sempat beberapa video klip garap storyboardnya juga. Dan storyboard, betul. Perfilmannya tetap musik? Ya. Di Bali atau keluar? Nah, kami rencana balik lagi ke Kanada untuk beberapa tahun kuliah, mematangkan diri supaya balik ke Bali, lebih matang lagi. Lebih matang lagi untuk produksi di bawah Miranda Productions dan juga sebagai Alien Child. Ya, itu ini mungkin komitmen mereka ya, karena seperti yang mereka bilang tadi bahwa mereka kuliah ke luar negeri bukan untuk gagah-gagahan, tapi karena memang merasa perlu meningkatkan kualitas diri, dan mereka tadi seperti yang dikatakan Lala akan kembali ke Indonesia kembali dan akan menggunakan ilmunya untuk lebih meningkatkan kualitas Alien Child. Betul. Dan itu juga memberi ambience untuk yang lainnya juga kan gitu kan. Yeah. Oke. Kalau pesan atau harapan kalian terhadap musik di Bali khususnya dan musik di Indonesia seperti apa? Kembali. Gotta think first. Semoga khususnya di semoga musik di Bali bisa menjadi sesuatu yang nyampe ke stage yang international, because there are so many amazing artists di Bali, dan I think our island deserves some love from the whole world. Gitu. Oke. Kalau Lala? Setelah mendengar ada K-pop yang international, dan juga J-pop yang international, dan juga American music dan juga British pop yang international, semoga Balinese pop juga bisa internasional gitu. Jadi bukan hanya kita yang dijejali dengan K-pop dan segala macam, sekali-sekali Bali dong. Yang kayak cara bebek kemarin ya, sampai di Thailand gitu ya. Jadi dengan saya rasa anak-anak Bali bisa jadi diri sendiri dan tidak usah memaksa menjadi diri yang lain atau cater dirinya agar disukain sama orang masyarakat luas. Iya, jadi diri sendiri aja dan pasti dapat ini sendiri apa sih? Akan ketemu jalannya sendiri. Yes, betul. Oke. Tiap orang punya jalan sendiri, tiap orang punya rezeki sendiri gitu kan. Betul. Oke. Terima kasih Ayah dan Lala sudah mampir di Oke Made, dan semoga obrolan ini bisa menginspirasi banyak anak muda di Bali juga, untuk di Indonesia khususnya juga, dan untuk berkarya dan akan lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi, dan tetap jangan lupa salam Syakir
kopi hangat. Cheers. Okay. Cheers. Yay.